Shalom pemirsa, jumpa lagi di program Zona Mujizat. Bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu sudah keterima di salah satu universitas ternama di luar negeri dengan full beasiswa, juga segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Tetapi karena terjadinya satu dan lain hal, kamu harus membatalkan keberangkatan kamu untuk menggapai impian kamu di negeri orang. Belum lagi kekecewaan-kekecewaan yang timbul setelah kejadian ini. Nah, di hadapan saya sekarang sudah ada salah satu teman saya yang barusan beberapa waktu yang lalu mengalami hal itu. Ada Kania di sini. Shalom Kania. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Sudah sangat lebih baik ya perasaannya ketika waktu itu terjadi ya. Tapi aku mau nanya dulu nih. Gimana waktu itu perasaannya Kania ketika ya semua sudah dipersiapkan dengan baik, hanya tinggal berangkat, tapi nggak jadi. How did you feel? Pas itu jujur ngerasanya kaget, terus kecewa juga ada, mixed feelings lah. Terus ya pokoknya campur aduk, tapi yang paling mendominasi ya mungkin kaget sama kecewanya sih. Oke, kaget sama kecewa karena mungkin udah ada effort banget nih ya. Sudah ada ujian-ujian gitu juga kan. Bener. Udah tinggal berangkat tapi nggak jadi. Kenapa sih nggak jadi berangkat waktu itu kan? Itu sebenarnya semuanya udah dipersiapkan, beasiswa udah dapat, pokoknya tinggal berangkat. Cuman karena tiba-tiba ada COVID kan, lockdown, jadi kita nggak boleh berangkat ke luar negeri. Pokoknya banyak banget peraturannya sehingga memang nggak bisa berangkat gitu ke sana. Oke, ya karena kejadian itu memang banyak perubahan terjadi ya. Betul. Pada kita di bumi ini. Tapi kita percaya bahwa tuntunan Tuhan itu ada. Benar. Tapi sebelum kita ke sana, nah setelah ngerasain kecewa, sedih banget, itu gimana? Apa yang kamu lakuin? Responnya gimana waktu itu? Pertama ya mungkin sebagai manusia kalau boleh jujur pasti yang pertama protes sama Tuhan. Itu yang pertama aku lakuin, kayak secara tidak langsung tuh protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok kayak gini? Kenapa kok Tuhan izinkan gitu? Padahal tinggal kayak one step closer gitu ya, boleh dibilang. Terus kedua mungkin karena setelah aku mulai bisa menerima keadaan, kalau memang keadaannya tuh kayak gini, aku bisa mulai berdoa sama Tuhan. Aku tanya, Tuhan, oke, aku bisa nerima aku nggak jadi kuliah di Australia, terus aku harus kuliah di mana sekarang gitu. Oke, jadi protes ya banget ya, Tuhan, aku tuh punya mimpi ini, aku udah keterima di kampus itu di Australia waktu itu ya berarti ya. Nah, tapi kok nggak jadi Tuhan, kesel ya. Seberapa kesel, seberapa ngambek sama Tuhan waktu itu kan ya. Pas itu jujur sampai kayak gitu loh, rasanya kayak mau protes juga sebenarnya nggak bisa kan, soalnya semua juga mengalami hal yang sama. Satu dunia ini mengalami hal yang sama pada saat itu. Sama-sama terpuruk ya, sama-sama ini. Jadi kayak ya mau dibilang kesel juga kesel, tapi gimana ya juga akhirnya juga bisa nerima gitu. Oke, akhirnya ya diterima-terimain waktu itu ya. Terus tapi sebenarnya ini sih kan jurusan apa ya atau fakultas apa yang Kania ambil waktu itu di Australia? Jadi waktu itu aku pengennya jadi dokter kecantikan gitu. Karena dari SMA emang sengaja pilih jurusan IPA biar nanti lulus pengen jadi dokter kecantikan gitu. Oke, tapi nggak jadi berangkat ya. Ya harus disayangkan juga sebagai manusia, sudah one step closer ke mimpi kita untuk menjadi apa yang kita inginkan, tapi nggak jadi berangkat. Nah, terus waktu itu apa? Ngerencanain apa waktu itu setelah akhirnya nggak jadi berangkat gitu kan? Waktu itu aku belajar untuk tetap tanya Tuhan ya, meskipun awalnya tetap ngerasa kesel gimana gitu, tapi setelah aku bisa nerima, aku langsung tanya Tuhan, oke, aku nggak jadi kuliah di Australia, aku harus kuliah di mana gitu di Indonesia. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri dokter kecantikan pada saat itu memang belum terlalu familiar ya, jadi harus pokoknya kalau di Indonesia harus ambil dokter umum dulu, terus nanti baru spesialis kulit dan kelamin gitu. Dan aku sendiri jujur pribadi kurang srek gitu kalau kuliah di Indonesia jurusan tersebut. Nah, waktu itu aku tanya sama Tuhan, kira-kira aku harus kuliah di mana dan ambil jurusan apa gitu. Dan pada saat itu Tuhan itu ngomong untuk kuliah di kampus ini gitu di Jakarta, tapi jurusannya beda banget. Beda dari apa yang aku pengenin gitu. Yang aku pengen dokter kecantikan, yang Tuhan suruh 180 derajat
berbalik dari yang aku pengen gitu. Tuhan suruh aku di bidang finance, keuangan. Jelas itu beda banget dong. Aku SMA IPA, tiba-tiba kuliah disuruh jurusan lain gitu. Di situ aku shock lagi dong. Tuhan, ini beneran gak sih kok sangat melenceng gitu dari apa yang aku cita-citakan. Gitu sih awalnya. Nah, berarti waktu itu tapi udah mulai ambil langkah kah untuk daftar di kampus itu, atau masih berkutat dan bergumul dengan Tuhan, gimana sih? Aku tuh maunya masih yang ini, tapi kok disuruhnya yang ini, gimana waktu itu? Waktu itu jujur belum melangkah ya, karena aku sempat konsultasi juga sama mama papa gitu. Kira-kira gimana ya mah, pah gitu. Dan mama papa tuh selalu bilang kalau Tuhan udah ngomong ya itu benar, berarti kamu nurut gitu. Akhirnya aku mencoba untuk nurut. Setelah aku memantapkan hati, ya udah aku daftar di salah satu kampus di Jakarta. Meskipun awalnya dengan berat hati ya. Karena beda tadi dengan apa yang dipengenin, tapi mau nggak mau karena waktunya juga udah mepet kan, pendaftaran kuliah udah akhir-akhir gitu, akhirnya ya udahlah kita daftar di salah satu kampus di Jakarta gitu. Oke, nah sekarang yuk kita ceritain gimana ceritanya akhirnya Kania kedaftar di kampus itu di Jakarta. Oke, jadi awalnya aku mendaftarkan diri ya di jurusan ini, finance keuangan ini. Siap. Aku daftar, akhirnya ada tuh step-stepnya. Yang pertama ada step tes beasiswa itu awalnya. Aku sebenarnya belajar sih bisa ya untuk ikut tes beasiswa ini. Cuman pas itu ya mungkin karena manusiawi masih agak kesel ya. Jadi aku bilang nggak usah. Masih ada nih. Bener. Jadi aku bilang kayak ya udahlah nggak usah belajar lah. Hitung-hitung nanti kalau nggak dapat beasiswa ya udah berarti bukan di sini tempatnya. Aku memang bilang gitu sama Tuhan kayak Tuhan, kalau aku dapat beasiswa 100% di kampus ini, oke, aku menurut masuk itu kampus minta ini. Tanda ya sama Tuhan. Betul. Ya. Terus aku bilang gitu, akhirnya waktu ngerjain beasiswa bener, aku nggak bisa ngerjainnya. Bener nggak bisa gitu, dan aku udah ngebatin, oh berarti aku bukan di sini nih Tuhan, gitu kan. Tapi turns out setelah tes beasiswanya itu, aku dapat beasiswa 100% gitu. Ya pada saat itu aku kayak kaget gitu loh. Kok bisa, padahal waktu ngerjainnya nggak bisa gitu. Dan itu yang membuat aku yakin kayak oh ini berarti aku kayak melepaskan kemauanku gitu loh untuk kemauannya Tuhan. Dan benar Tuhan tuh sertai. Tuhan kasih bukti gitu, aku bisa loh kasih kamu beasiswa 100%. Emang aku maunya kamu di situ. Dan di saat itu aku baru mulai kayak oh oke, Tuhan, aku nurut mau kuliah di sini gitu. Jadi akhirnya apa sih bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya sih manut momen, nurut. Betul. Nurut momennya, ya udah Tuhan, aku tinggalin apa yang aku kejar waktu itu karena emang nggak diizinin berangkat. Sekarang aku nurut sama Tuhan, ambil di kampus ini jurusan yang ini. Nah terus otomatis sekalipun nggak yang ke Australia banget nih ya, ke Jakarta, jauh dong dari orang tua. Bener. Gimana itu? Awalnya aku kan anak tunggal ya, backstory-nya aku anak tunggal. Terus memang aku di rumah itu dididiknya memang nggak yang selalu dimanja gitu. Untuk ukuran anak tunggal ya dibanding teman-temanku yang lain gitu. Jadi waktu pertama kuliah di Jakarta gitu, mah papa antar, merantau pertama kali, awalnya sih nggak begitu berat ya, malah justru awalnya aku sendiri ngerasain nggak begitu berat karena kan senang tuh awal tinggal sendiri, terus apalagi setelah COVID kan, akhirnya di Jakarta tinggal sendiri, ketemu teman-teman baru gitu. Terus tapi awalnya agak shock gitu karena waktu pertama kali masuk kuliah ternyata yang dipelajari selama SMA tuh nggak ada sama sekali. Jelas ya, karena sih itu beda lintas jurusan tadi kan. Jadi awalnya agak keteteran ya bahasa Jawanya, agak susah mengikuti juga awalnya gitu. Nah, terus gimana tuh penyesuaiannya gimana sih? Tolong ceritain how you adapt penyesuaiannya gimana waktu itu? Jadi pada waktu itu karena memang beda ya, jadi aku perlu effort yang lebih untuk sama kayak teman-temanku gitu. Jadi aku ikut course selain dari kuliah gitu, di samping aku ikut ada kursus gitu supaya aku nih bisa keep up sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin agak beratnya di semester awal aja sih, tapi setelah itu puji Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan sertai, bisa selesai gitu. Berarti ini udah semester berapa nih kalau sekarang ini? Sekarang semester 6 magang. Semester 6 magang ya. Ya 2 semester lagi aja ya. Iya, betul. Nggak usah yang 3 atau semester 9 dan seterusnya lah ya. Nah, ini berarti magang. Nah, tapi gimana sih suka dukanya
kuliah jauh dari orang tua sampai sekarang bahkan magang gini. How are your ups and downs gitu kan ya? Mungkin boleh dari sukanya dulu kali ya. Sukanya yaitu mungkin aku dapat experience baru gitu di Jakarta, lebih mandiri lagi yang pertama karena semuanya kan apa-apa sendiri gitu. Terus yang kedua punya koneksi baru sih. Aku bersyukur Tuhan tempatkan aku di tempat baru di Jakarta ini. Tuhan juga perlengkapi aku dengan teman-teman yang menurut aku ini oke gitu loh, baik gitu loh untuk ukuran kota, ibu kota gitu kan, dimana terkenalnya orang-orang itu individualis ya di sana. Cuman aku bersyukur somehow tuh Tuhan kasih aku lingkungan itu yang teman-teman yang support gitu, yang baik gitu. Mungkin sukanya itu sih. Terus untuk dukanya ya itu yang pertama jauh dari orang tua ya, karena mengingat lagi aku anak tunggal ya, pasti deket sama orang tua. Terus ya itu jauh dari orang tua, tapi itu juga nggak bisa dikatain duka juga ya, karena itu juga bisa membawa aku ke hal yang positif. Cuman pasti ya kangen orang tua lah, jauh dari rumah ya. Homesick gitu nggak sih? Iya, awal-awal agak-agak homesick gitu, tapi lama-lama ya bisa lah. Bisa lah ya. Bisa. Nah, otomatis kalau di sana berarti where did you go to church? Di KA juga. Berarti kan kalau di Solo kan punya kelompok sel, punya pelayanan. Di Jakarta gimana? Di Jakarta aku juga ibadahnya di GBI Keluarga Allah. Kan kalau di Jakarta itu gereja kita ada dua ya, yang di Neo Soho dan yang di PIK gitu. Aku pribadi tinggalnya di Tangerang gitu, jadi perlu effort juga sebenarnya untuk ke gereja gitu. Aku udah coba di gereja lain tapi memang nggak bertumbuh gitu. Jadi aku ngerasa aku sereknya dan bertumbuhnya di gereja. Jadi memang ya itu termasuk apa ya, bayar hargaku gitu untuk ya Tangerang Tuhan. Jakarta bahkan itu ya. Itu salah satu bentuk bayar hargaku untuk ke gereja. Nah di waktu di Jakarta ini sampai sekarang pernah nggak sih ngalamin atau mungkin how was your lowest point sampai sekarang? Titik terendah banget kayak gimana ya, sendirian dan lain sebagainya, gimana? Untuk titik terendah banget sebenarnya nggak ada ya, cuman tetap ada bagian kayak struggle gitu. Mungkin yang struggle terakhir itu memilih tempat magang ya. Karena ternyata nggak segampang itu loh cari kerja, cari tempat magang nggak segampang itu. Ini belum cari kerja ya, cari tempat magang dulu ya. Iya, ternyata nggak semudah itu dan ya banyak banget ups and downs-nya untuk mencari tempat magang. Jadi itu mungkin salah satu apa ya, lowest point mungkin ya waktu aku selama tinggal di Jakarta. Gitu. Nah, dalam pencarian tempat magang pun tanya dong pasti sama Tuhan. Ya kan. Nanti jangan-jangan aku pengennya ke sini, Tuhan beda ya kan. Awalnya dari pengennya pengalaman ya. Ke Australia, ke Jakarta, jurusannya ke dokter kecantikan, sekarang keuangan. Magang gimana magang? Magang of course aku awalnya tanya Tuhan gitu. Waktu itu tuh dikasih, kalau di kampus aku ada tenggat waktunya gitu, kayak ada deadline-nya, dikasih waktu 3 bulan nih. Dalam waktu 3 bulan mau nggak mau harus dapat keterima di company gitu. Kalau nggak keterima ya gimana usahanya gitu. Jadi waktu itu awal-awal buka pendaftaran magang itu aku udah tanya sama Tuhan kan ini harus magang di mana, di kota mana gitu, karena memang bisa milih gitu kan. Di company mana, apakah harus ke bank kah atau harus ke tempat sekuritas atau mana, karena harus magang di mana Tuhan gitu. Pada saat itu tuh Tuhan nggak ngomong apa-apa. Bayangin waktu cuma 3 bulan aja, di sebulan pertama Tuhan belum ngomong apa-apa. Padahal teman-temanku yang lain kayak udah pada coba apply sini, apply sana, dan of course nggak langsung keterima kan, karena ada proses interview, ada proses lain-lain gitu. Bahkan tapi ada beberapa teman yang udah keterima gitu karena jalur orang dalam, koneksi orang tua gitu. The power of orang dalam ya. Betul gitu. Jadi kayak aku juga FOMO gitu ya. Kayak gimana nih yang lain udah pada apply pada gini, tapi kok aku apply aja belum gitu. Dan aku jujur kayak nggak berani melangkah sih sebelum Tuhan ngomong gitu. Bener. Karena ya tadi belajar dari pengalaman. Betul. Daripada kita salah langkah, mengganti langkah, ya udah nurut sama Tuhan dulu sampai Tuhan bilang sesuatu. Betul. Nah akhirnya terus dapet ya magang ya di salah satu bank di Jakarta, Tangerang, Solo. Di Jakarta. Nah itu juga nggak melalui proses yang mudah ya, cuman aku merasa itu proses percepatan dari Tuhan sih. Nah di dalam prosesnya itu sampai sekarang
apa yang bener-bener Kania rasain dan Kania kayak rindu buat bagiin bagi pemirsa Zona Mujizat ini, Kania? Yang aku rasain pertama itu penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan itu benar-benar nyata ya dalam hidupku. Karena tadi ya dalam waktu 3 bulan, di sebulan pertama Tuhan belum bicara apa-apa dan aku belum apply nih posisinya. Tapi pada saat aku saat teduh ya, ikut Miracle Night online tapi karena betul. Di Jakarta. Tuhan itu ngomong sama aku melalui pas aku baca firman ya. Tuhan itu ngomong untuk ayo kamu berani melangkah daftar di salah satu bank terbesar gitu. Dan waktu aku dapat itu aku jadi langsung kayak ngerasa ini beneran gak sih Tuhan? Kayak untuk apply aja tuh rasanya kayak minder gitu loh. Jadi karena, lebih hati-hati juga kan? Iya betul, was-was juga karena kan saingannya nih 1000 ya di jurusan aku. Ribuan ya bahkan. Betul, yang keterima cuma 2 orang gitu kan. It seems impossible gitu loh buat aku. Kayak yang lain yang lebih pinter banyak, yang lebih wow juga banyak. Kenapa aku untuk daftar aja awalnya juga maju mundur gitu. Cuman lagi-lagi belajar ya trust and obey sama Tuhan. Jadi yang Kania dapetin adalah trust and obey. Betul. Kalau dari Kania sendiri sih, apa harapan untuk Kania ke depan? Aku berharap sih Tuhan udah tempatkan aku, udah menuntun aku sejauh ini ya. Dari proses awal masuk kuliah sampai sekarang mau masuk magang. Aku percaya Tuhan akan tempatkan aku di tempat yang tepat ya karena di magang ini, dan Tuhan akan sertai aku sih selama periode 1 tahun magang ini. Tuhan nanti akan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Tuhan akan berikan aku pengalaman yang baru gitu. Maksudnya Tuhan tuntun aku sejauh ini nggak cuma buat hal yang sia-sia lah. Aku percaya itu Tuhan akan pasti lakukan hal yang besar dalam hidupku. Amin, amin, amin. Dan seperti apa yang sudah kita bahas di awal tadi juga ya, bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kayaknya emang Kania ini bener-bener Immanuela Kania, ya kan? Betul. Karena Tuhan beserta Kania, Tuhan beserta kita. Jadi kemanapun kita melangkah, asalkan kita ngerti, kita tanya sama Tuhan, dan Tuhan bilang apa, kita ngikut, nurut sama Tuhan, kita pasti akan disampaikan ke tempat-tempat yang emang Tuhan mau, ke tempat-tempat yang emang itu untuk kita, yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi buat pemirsa juga, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita menuju, jangan lupa untuk senantiasa sertakan Tuhan. Tanya Tuhan dulu, ambil waktu-waktu teduh yang terbaik supaya kita ngerti kemana Tuhan suruh kita, kemana Tuhan utus kita, supaya juga kitanya nggak capek. Ya kan, nggak terlalu letih, nggak terlalu lelah untuk ya mencoba-coba sendiri. Aku pengen punya mimpi ini, bermimpi, punya impian, boleh. Boleh banget. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau impian kita itu sama seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dari Kania sendiri mungkin ada lagi yang mau ditambahin supaya pemirsa Zona Mujizat semakin diberkati melalui sharing kita pada saat ini. Mungkin ini ya terus bergaul sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan, karena emang benar sih Kak. Aku ngerasa kayak aku tinggal di Jakarta itu kan sendiri, balik lagi sendiri gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak bisa bergantung ke siapa-siapa lagi nih. Kalau aku tinggal di Solo nih, di rumah sama mama papa, itu aku ngerasa kayak oke lah ada mama papa ada gitu. Ini betul, ya, kayak ngerasa ada nih. Betul, kayak ngerasa ada yang nge-backing gitu. Aku bisa ya udahlah mama papa nanti bisa urus gitu. Cuman pas aku tinggal sendiri di Jakarta ini, aku ngerasa kayak I'm alone now. Aku butuh Tuhan nih. Kalau nggak siapa lagi gitu, karena emang nggak ada saudara, nggak ada siapapun di Jakarta. Jadi memang perlu beneran berpegang erat sama Tuhan gitu. Dan yang dari pengalaman aku, memang matter sih kalau membangun hubungan pribadi sama Tuhan ya. Semakin erat itu semakin intim, jadi kayak tuntunan itu semakin nyata gitu loh. Bener, kayak tuntunan Tuhan semakin nyata, kayak Tuhan mau nyuruh aku ke sini, jadi semakin yakin gitu. Gitu sih. Bener banget ya. Senantiasa melekat sama Tuhan, senantiasa mendekat kepada Tuhan. Tadi ambil waktu-waktu teduh, baca firman-Nya Tuhan. Kalau kadang kita ngerasa bahwa aku percaya, ada satu kutipan juga yang aku ambil ya. Never say that God is silent if your Bible is never open. Yes. Ya kan? Betul. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau tumbuh seperti lagu-lagu sekolah minggu gitu ya Tania. Dan bener banget seperti yang tadi Kania bilang bahwa ya aku sendiri di negeri orang, di kota orang, jauh dari orang tua.
aku tidak pernah merasa sendiri karena ya Tuhan beserta Kania juga. Betul. Dan itu pun kesempatan buat Kania untuk tanya sama Tuhan lagi, melekat sama Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, supaya semakin ngerti bahwa tiap langkah kita ini benar-benar diatur dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga kayak kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin ini nih, kayak nggak perlu keulang lagi ya di hari-hari depannya Kania, di hari-hari depan kita semua juga ini pemirsa. Jadi semakin hari semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Oke Kania, setelah ngerasain dan nerima segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih sama kehidupan Kania, gimana caranya Kania membalas itu sama Tuhan? Atau gimana caranya Kania mempertanggungjawabkan itu bagi Tuhan? Itu karena aku merasakan tuh my heart is full gitu loh. Kayak kasih Tuhan tuh benar-benar mengalir tiap harinya tuh ada aja. Tuhan tuh kasih tuntunan yang jelas dalam hidupku. Dan aku ngerasa kayak terlalu sia-sia kalau aku ini kalau orang lain juga nggak bisa ngerasain gitu. Aku pengen orang lain tuh juga merasakan apa yang aku rasakan gitu. Aku pengen orang lain tuh merasakan kasih Tuhan, yang namanya kasih Tuhan gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, aku tinggalnya di Tangerang, sedangkan gereja kita jauh ya di Jakarta. Untuk pergi ke gereja itu mungkin memakan waktu kayak setengah jam gitu. Kalau macet ya mungkin 40 menit gitu. Nah, dalam perjalanan itu aku selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat-Mu gitu. Aku nggak mau jadi hamba yang nggak setia gitu. Udah hamba yang nggak tahu diri, udah diberkatin, udah digini kok. Maksudnya nggak tahu, aku punya kerinduan untuk bisa, ya itu tadi, pengen orang-orang merasakan kasih Tuhan itu. Akhirnya Tuhan tolong aku pertemuin sama orang-orang yang tepat gitu, aku mau jadi berkat gitu. Akhirnya setelah aku berdoa kayak gitu, waktu aku on the way ke gereja, Tuhan tuh selalu kirimkan supir-supir Grab yang mereka ini berasal dari Jawa gitu, ya Solo, Jogja, Semarang gitu. Dan kan perjalanannya lama ya, setengah jam gitu. Waktu perjalanan itu aku ngobrol-ngobrol sama driver taksi online itu ya. Betul. Aku ngobrol-ngobrol, dan waktu ngobrol-ngobrol itu mereka tanya, kenapa sih Non kok ke gereja jauh-jauh gitu. Nah, aku percaya tuh tuntunan Tuhan sih, Roh Kudus gerakan gitu untuk mereka bisa tanya. Nah, dari situ aku bisa menginjili supir Grab ya. Jadi kayak untuk aku bisa masukin gitu. Jadi kayak, oh gini loh Pak, di sini gerejanya lain gitu. Saya ngerasa terberkati gini-gini. Tuhan tuntun lidahku untuk bisa mengatakan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi ada beberapa sopir driver online ini yang tergerak hatinya, terus jadi kepo, jadi pengen ibadah juga di gereja kita di Jakarta itu. Jadi ya bisa, aku puji Tuhan, bersyukur bisa membawa jiwa-jiwa ini, supir-supir taksi online ini untuk bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan gitu loh. Jadi ya bersyukurlah Tuhan bisa tuntun aku untuk bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa gitu. Iya bener banget ya, jadi berkat salah satunya ya dengan hire mereka ya. Maksudnya kan kita sewa taksi online mereka, itu udah jadi berkat bagi mereka. Terlebih-lebih kita bisa membawa, Kania bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan dan bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat mereka. Oke, luar biasa pemirsa obrolan kita bersama Kania hari ini. Sekali lagi thank you ya Kania buat kesempatannya. Sukses terus buat magangnya, sukses juga buat pelayanan dan segala aspek kehidupan senantiasa disertai Tuhan. Karena kesendirian itu mitos ya kan, karena Tuhan beserta kita. Immanuela Kania. Oke pemirsa, demikian Zona Mujizat untuk hari ini. Minggu depan akan ada narasumber-narasumber yang gak kalah luar biasa dengan Kania hari ini. Jangan lupa anak muda untuk selalu datang ke rumah Tuhan, sebab di rumah Tuhan ada kekuatan. Di rumah Tuhan ada perkataan yang membangkitkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.